Halo semuanya, teman-teman. Ketemu lagi dengan kita, Raymond dan Yulia. Kali ini kita akan membahas tentang 5 penyebab kenapa kamu tidak akan bisa bertahan hidup di Rusia. Ikutin terus ya. Oke, yang pertama itu adalah menganggap bahwa bahasa Rusia itu tidak penting-penting banget karena kita punya bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Itu salah, bener nggak? Ya benar, bahasa Inggris tidak berlaku di beberapa tempat di Moskow dan khususnya di daerah. Di daerah sedikit orang tidak bisa bahasa internasional atau bisa tapi tidak mau memakai karena malu, karena tidak enak, takut salah dan segala macam. Ya, jadi yang penting itu untuk komunikasi ya. Tetap perlu sedikit mempelajari bahasa Rusia supaya bisa bertahan hidup. Nah, satu kata pun sudah membantu. Yang kedua adalah menganggap remeh iklim di Rusia. Nah, ini bahaya banget ini. Iklim di Rusia itu memang seperti di Eropa atau di Australia atau di Amerika, 4 musim ya. Tetapi ada tetapinya. Apa nih tetapinya? Negara Rusia kan luas, paling besar di dunia. Jadi iklimnya berbeda di semua daerah ya. Di Moskow mungkin agak hangat karena megapolis. Tapi tetap lebih dingin dari Eropa. Oke. Di daerah lebih dingin, pasti lebih dingin pas musim dingin. Apalagi kalau di dan utara. bukan musim dingin juga. Iya. Apalagi kalau lebih ke utara ya. Iya. Kadang-kadang di utara Mei masih salju. Ya. Saya bahkan pernah punya pengalaman waktu saya berkunjung ke tempat dia di desanya. Itu saya hanya bermodalkan jaket yang saya anggap udah keren, tebal, dan bisa menahan dingin di situ. Ternyata jadi lebih dingin. Ya, cuacanya jadi lebih parah. Sampai akhirnya kita harus pinjam jaket tebal. Itu jaket tebal dari bulu namanya Dublionka untuk saya. Dan satu lagi celana jeans yang dalamnya tuh ada bulunya plus Valinki itu kayak sepatu kas tradisional Rusia yang untuk tahan dingin yang dari bulu ya. Itu bulu apa ya? Angsa atau apa? Krolik ya waktu itu. Domba bisa atau krolik apa sih? Bukan krolik, kelinci itu kaos kakinya. Kaos kaki kelinci. Iya, dari domba. Bayangkan saya harus dipinjemin itu dan jaket saya tidak terpakai di situ karena percuma, karena meskipun itu jaket untuk musim dingin, kalau di Moskow itu kuat, ternyata di daerah itu karena lebih ke utara sama sekali tidak membantu. Seperti itu. Yang ketiga adalah hanya bergaul dengan orang-orang komunitas sendiri atau dari negara sendiri. Nah, ini yang parah nih. Kenapa? Pertama, karena memang pergaulan kita akan sempit, akan berputar di situ-situ saja. Yang kedua, banyak hal berguna yang bisa kita dapat kalau kita mencoba sedikit saja. Lebih banyak lebih baik bergaul dengan orang-orang setempat, artinya orang Rusia, orang penduduk Rusia ya. Karena mereka akan sangat setia membantu ketika kita mengalami kesulitan, sama seperti di Indonesia. Karena karakter orang Rusia ini menurut saya sih unik ya. Unik karena ada karakter Asianya, ada karakter Rusianya. Jadi kalau hanya bergaul dengan komunitas sendiri, itu susah banget bisa bertahan hidup di Rusia. Selanjutnya, yang keempat adalah hanya makan makanan menu sendiri alias menu dari Indonesia sendiri. Aduh, susah banget. Emang bisa dapat
semua rempah di sini. Nah itu dia, karena kalaupun ada mungkin mahal sekali, tapi memang kebanyakan tidak ada selengkap rempah yang ada di Indonesia. Jadi cobalah untuk bertahan hidup dengan mencoba makanan-makanan lokal, memasak makanan lokal yang pasti lebih murah karena terjangkau, ada di mana-mana, dan nggak jelek juga ya, lumayan sih enak. Kalau saya pribadi sih enak, dan paling banter atau paling bagus solusinya adalah kombinasi, kadang-kadang menu sendiri, kadang-kadang menu lokal, seperti itu. Yang kelima, yang terakhir adalah tidak taat pada hukum yang berlaku di Rusia. Aduh, ini yang paling parah nih. Minta jelasin? Jadi gini, Rusia itu banyak yang bilang mungkin indeks korupsinya tinggi atau banyak kejahatan tinggi. Menurut saya di mana-mana ada banyak penjahat, di mana-mana banyak koruptor. Ini menurut saya. Nah, Rusia sendiri itu salah satu negara, saya boleh sebut sebagai negara administratif banget, negara dokumen. Kita orang asing ya, kemana-mana nggak bawa dokumen atau paspor, udah ada sanksinya. Lalu kita kemana-mana tidak taat pada peraturan, misalnya nyeberang jalan sembarangan, itu ternyata dihitung dan direkam oleh setiap CCTV atau kamera yang ada dimanapun, khususnya di kota Moskow. Jadi kalau tidak taat pada peraturan di Rusia, mereka akan mencatat track record kita sebagai warga negara asing yang baik atau nggak baik. Jadi kalau kita masih mau bertahan hidup di Rusia, patuhi aja peraturan. Karena di Indonesia sendiri ini ada peribahasa, apa ya itu padanannya dalam bahasa Rusia, karena kayaknya ada yang mirip. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi kita menyesuaikan diri harusnya dengan kebiasaan tradisi budaya setempat. Itu ada ya? Ada dalam budaya. Apa bahasa Rusianya? Втулу со своим самоваром не ходят. Jadi di kota Tula di situ bikin samawar, itu kayak pemanas air. Ke situ nggak usah datang dengan pemanas air sendiri ya, harus ambil dari situ aja. Jadi pakai apa yang ada di situ. Jadi kearifan lokal, kebiasaan tradisi kita ikuti saja, karena itu juga belum tentu jelek, bahkan mungkin lebih baik dari kita. Itu aja 5 tips dari kami, 5 penyebab kita menjadi gagal bertahan hidup di Rusia, dan 5 juga tips untuk bisa bertahan hidup di Rusia. Itu saja dari kami, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Dadah.